Puji nama Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Begini firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara terkasih, dari firman ini saya ingin membagikan tema yang berjudul bergaul karib dengan Allah. Ada dua kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama yaitu melekat. Bahasa Ibrani menggunakan kata kasyap, artinya to cling, yaitu melekat. Kata ini digunakan untuk melukiskan sebuah hubungan cinta yang erat dan tidak terpisahkan. Nah, yang kedua mengenal. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada, artinya to know, yaitu mengetahui. Pengetahuan atau pengenalan di sini terjadi karena yang pertama itu mengetahui, mengenal melalui observasi atau pengamatan, peninjauan secara cermat. Ada juga melalui refleksi, yaitu thinking, perenungan, dan melalui experiencing, yaitu pengalaman. Nah, menurut saya bergaul dengan Allah merupakan tingkatan yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Mengapa saya berpendapat demikian? Saya belajar dari Henokh, seorang Henokh. Henokh sebagai orang yang bergaul dengan Allah, memiliki keistimewaan, yaitu diangkat Allah tanpa melalui proses kematian karena hidupnya berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara, dari sini kita boleh menilai bahwa barang siapa yang bergaul dekat dengan Allah akan mendapat berkatnya. Nah, pertanyaannya, berkat apa yang akan diberikan Allah bagi kita yang bergaul karib dengan Allah? Menurut ayat pokok kita, paling sedikit Allah menyediakan 3 berkat. Berkat itu adalah yang pertama, perlindungan. Mari kita lihat di ayat 14. Ayat 14 dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Nah, coba kita buka di Daniel 6 ayat 20 sampai 25. Tapi di sini saya ingin membagikan poinnya saja. Di ayat 23 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, saudara terkasih, cerita di Daniel di Gua Singa ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan menunjukkan dan melindungi umatnya yang setia, gitu ya kan saudara. Di ayat 21 dikatakan di situ, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Dan ini menyembah Tuhan dengan tekun. Daniel ini selalu menggunakan sesuatu dengan sempurna. Maka melakukan segala sesuatu hal dengan sempurna, melakukannya dengan sepenuh hati untuk Tuhan, maka dia diluputkan. Dari gua singa itu sama Tuhan, gitu ya kan saudara. Ketika dia menyembah Allah dengan tekun, Tuhan meluputkan dia. Nah, poin yang kedua yaitu jawaban doa. Mari kita lihat di ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menjawabnya. Nah, sedikit kesaksian tentang ayat ini. Saya dulu dengan satu bilik saya itu kurang akur gitu, kurang akrab. Maksudnya bukan berantem, tapi cuman say hello aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang sama pengalamannya seperti saya gitu kan. Karena saya itu jarang ada di rumah ya saudara.
Karena banyak aktivitas yang saya ikuti. Saya kuliah, saya harus mengikuti doa-doa, rumah doa, kul, dan ada kelas-kelas lain yang saya ikuti. Nah, ketika saya merasa bahwa dalam bilik itu saya hanya cuma numpang tidur gitu ya kan saudara. Jadi komunikasi itu miss sama keluarga saya yang ada di bilik. Tetapi puji Tuhan, ketika saya memohon berdoa kepada Tuhan, setiap hari saya berdoa untuk mereka, satu bilik saya, teman-teman saya. Nah, Tuhan jawab. Saya merasa Tuhan jawab doa-doa saya. Saya merasa Tuhan menjawab apa yang menjadi keluh kesah saya, karena saya kurang komunikasi mereka, karena waktu mereka bukan waktu saya gitu kan. Ketika saya pulang kerja atau saya pulang kuliah, mereka sudah tertidur, dan ketika saya mau berangkat kerja mereka belum ada yang bangun. Jadi komunikasi itu kurang. Tapi di saat saya bertekun berdoa, saat saya bertekun bercerita kepada Tuhan, saya merindukan akrab dengan teman-teman saya yang dalam bilik. Nah, Tuhan, saya rasa Tuhan jawab di pandemik ini gitu kan saudara. Di dalam keadaan seperti ini, saya ada rasa syukur. Karena apa? Saya bisa menikmati momen itu. Saya bisa menikmati momen-momen bersama mereka gitu kan saudara. Sampai-sampai saya menghabiskan waktu bersama-sama mereka. Sampai-sampai supervisor saya sebulan yang lalu sebelum saya bekerja menelpon saya sampai 3 kali, masih di dalam keadaan PKP gitu kan saudara. Menelpon saya untuk menyuruh saya bekerja. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya belum mau bekerja karena saya masih mau menikmati momen-momen istimewa ini bersama keluarga saya ini dalam bilik gitu kan saudara. 2 kali telepon supervisor saya menelpon saya bergumul terus, saya katakan, saya lihat handphone itu, tapi saya tidak mau mengangkatnya karena saya masih rindu bergaul karib bersama teman-teman saya dalam bilik gitu kan saudara. Sampai saya katakan sama Tuhan, kalau seandainya telepon ini sampai 3 kali berdering, saya akan mengangkatnya, berarti Tuhan menyuruh saya harus bekerja. Tapi kalau seandainya enggak, Tuhan tolong, saya rindu masih ingin menikmati momen-momen keistimewaan ini bersama mereka, keluarga saya yang ada di bilik gitu ya kan saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab gitu ya kan. Saya nggak jadi kerja dan saya seneng banget gitu. Saya seneng banget karena saya masih merasakan kehangatan yang dalam bilik saya gitu. Saya boleh sharing, saya boleh bergaul bersama mereka, kami makan bareng-bareng, masak bareng-bareng, cerita masa depan, cerita segala sesuatu hal, dan ketawa bersama mereka. Kami boleh ibadah live streaming dan segala sesuatunya, kami habiskan waktu itu bersama-sama gitu ya kan saudara. Nah, di jawaban doa, di poin yang di sini, di poin ini, berarti ketika saya bergaul karib dengan Allah, ketika saya bertekun berdoa dengan Allah, Tuhan menjawab doa itu gitu ya kan saudara. Nah saya sangat bersyukur gitu. Nah saudara, poin yang ketiga saya akan bagikan yaitu umur yang panjang dan keselamatan. Mari kita lihat di ayat 16, dengan umur panjang akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dari sini kita boleh belajar dari seorang nabi yang bernama Hizkia. Hizkia ini adalah seorang yang melekat dan mengenal nama Tuhan. Coba kita buka di ayat Yesaya 38 ayat 1-6. Judul perikopnya di atas dikatakan Hizkia sakit dan disembuhkan. Saya akan bagikan poinnya saja. Di ayat 3, begini firman Tuhan, ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, begini firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat di matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Nah saudara, di situ Hizkia sudah divonis mati, tetapi Allah menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Hizkia ini orang yang sangat tekun dalam doanya gitu ya kan saudara. Dia setia dan tulus hati. Dia melakukan segala yang baik di mata Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya, dan Tuhan memberi dia umur yang panjang dan keselamatan. Nah kesimpulan dari firman kita hari ini adalah
Seseorang yang bergaul karib dengan Allah itu akan menerima yang pertama berkat, yang berkat perlindungan, yang kedua jawaban doa, dan yang ketiga umur yang panjang dan keselamatan. Jadi saudara-saudara, dimanapun Anda berada, tetaplah kita menjaga hubungan karib kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi apapun kita, tetaplah kita menjaga hubungan karib kita kepada Tuhan Yesus gitu ya kan saudara. Karena kalau kita menjaga hubungan karib dengan Tuhan, kita akan dimenangkan. Nah, cukup sekian firman yang dapat saya sampaikan. God bless you all.